Video pembelajaran kartografi. Pertemuan pertama, kartografi. Peta secara umum adalah gambaran dari permukaan bumi yang digambar pada bidang datar yang diperkecil dengan skala tertentu dan dilengkapi simbol sebagai penjelas. Syarat peta ada equidistance, equivalent, conform, dan judul peta. Sistem informasi geografi adalah sistem informasi khusus yang mengelola data yang memiliki informasi spasial. Manfaat sistem informasi geografi yang pertama digunakan sebagai alat bantu pemantauan vektor dan pemantauan dari penyebaran penyakit. Yang kedua, para peneliti kesehatan dalam membentuk area dan kelompok masyarakat yang rentan terjangkit. Yang ketiga, menjelaskan mengenai suatu lokasi atau letak yang dipetakan. Yang keempat, menjelaskan mengenai kondisi ruang. Yang kelima, menjelaskan kecenderungan pergerakan suatu fenomena menurut ruang dan waktu. Yang keenam, menjelaskan sesuatu yang mungkin akan terjadi di masa mendatang. Yang ketujuh, menjelaskan pola hubungan spasial. Komponen dasar SIG ada perangkat keras, perangkat lunak, data, metode, dan manusia. Komponen penting sistem informasi geografi ada komponen posisi geografi, data spasial, data vektor, data raster, dan pemrosesan spasial. Pertemuan kedua, kartografi dasar. Kartografi menurut International Cartography Association 1973 merupakan seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi tentang pembuatan peta sekaligus mencakup studinya sebagai dokumen-dokumen ilmiah dan hasil karya seni. Inilah contoh dalam kehidupan sehari-hari dan contoh komunikasi kartografi. Proses komunikasi kartografi bisa dilihat pada gambar berikut. Inilah pengertian peta menurut Cartography Association, menurut Erwin Resch, World, dan menurut Sudiharjo. Berikut adalah kriteria peta dan fungsi peta. Jenis peta yang pertama, topografi, yang merupakan peta garis yang menggambarkan kenampakan muka bumi, terdiri dari garis pantai, garis kontur, dan perairan. Yang kedua, peta tematik, yang menggambarkan satu tema atau lebih pada kawasan geografi tertentu. Yang ketiga, peta chart. Peta chart sebenarnya merupakan peta khusus pula dan dipergunakan hanya untuk menamakan peta navigasi laut, penerbangan, dan perjalanan. Pertemuan ketiga, peta. Ada beberapa jenis peta, seperti peta menurut isi, yaitu peta umum, peta yang menggambarkan seluruh penampakan yang ada di permukaan bumi. Yang termasuk ke dalam jenis peta umum adalah yang pertama, peta dunia, yang kedua, peta korografi, dan yang ketiga, peta topografi. Selanjutnya, peta khusus. Yang pertama, peta iklim, yang kedua, peta sumber daya alam, yang ketiga, peta tata guna lahan, yang keempat, peta persebaran penduduk di dunia, dan yang kelima, peta geologi. Peta menurut skala, yaitu peta kadaster, peta skala besar, peta skala sedang, peta skala kecil, dan peta geografi. Peta berdasarkan bentuk, ada peta 2 dimensi, peta yang dibuat pada suatu bidang datar. Peta 3 dimensi, yaitu peta yang dibuat berdasarkan bentuk permukaan bumi yang sebenarnya. Berdasarkan cara pembuatannya, ada peta terestrial dan peta penginderaan jauh. Komponen peta, ada judul peta memuat isi peta. Skala peta, skala adalah perbandingan jarak antara dua titik sembarang di peta dengan jarak sebenarnya. Komponen berikutnya ada legenda. Legenda pada peta menerangkan arti dari simbol-simbol yang terdapat pada peta. Tanda arah atau tanda orientasi pada peta untuk menunjukkan arah mata angin sehingga menghindari kekeliruan pada penggunaannya. Simbol berdasarkan bentuk, ada simbol titik, simbol garis, simbol luasan, dan simbol aliran. Simbol berdasarkan sifat, ada simbol kualitatif dan simbol kuantitatif. Simbol berdasarkan fungsi, ada simbol daratan, simbol perairan, dan simbol budaya. Pertemuan keempat, generalisasi. Generalisasi peta adalah suatu proses penyederhanaan yang disebabkan adanya pengecilan atau turunan peta dari skala besar ke kecil dengan mempertahankan ciri atau karakter utama dari peta yang bersangkutan. Generalisasi merupakan proses reduksi informasi, biasanya terkait dengan kenampakan grafis fitur yang kita petakan. Tipe generalisasi.
Ada dua, yang pertama generalisasi grafik dan yang kedua generalisasi konseptual. Ada beberapa faktor generalisasi. Yang pertama, faktor teknis meliputi ukuran dan resolusi monitor. Yang kedua, faktor manusia berpengaruh terutama mengenai subjektivitasnya. Ada beberapa aspek generalisasi. Yang pertama pemilihan, yang kedua penyederhanaan, yang ketiga penghilangan, yang keempat pembesaran, yang kelima penggeseran, yang keempat menitik beratkan, yang ketujuh kombinasi, dan yang kedelapan klasifikasi. Hal yang harus diperhatikan pada generalisasi, yang pertama tujuan peta dan penggunaannya, yang kedua besarnya reduksi skala, dan yang terakhir faktor teknis dan manusia. Pertemuan kelima, peta dan pemetaan. Peta pada umumnya digambarkan pada suatu bidang datar dan diperkecil atau diskalakan. Fungsi peta menggambarkan luas, penentu jarak dan arah, sumber keterangan keadaan sosiografis dan fisiografis suatu wilayah. Peta berdasarkan bentuk, ada peta digital, peta garis, dan peta foto. Berdasarkan skala, ada peta kadaster, peta skala besar, peta skala sedang, peta skala kecil, dan peta geografi. Peta berdasarkan isi, ada peta umum, yaitu peta dunia, peta orografi, peta topografi. Ada peta khusus, yaitu peta iklim, peta sumber daya alam, peta tata guna lahan, peta persebaran penduduk, dan peta geologi. Berdasarkan pembuatannya, ada peta terestrial dan peta hasil penginderaan jauh. Unsur peta ada judul, orientasi atau tanda arah, skala. Skala dibagi menjadi 3, yaitu skala angka, skala garis, dan skala verbal. Simbol. Simbol peta adalah tanda atau gambar yang mewakili ketampakan yang ada di permukaan bumi. Jenis simbol peta antara lain simbol titik, simbol area, dan simbol arilat. Warna. Warna peta digunakan untuk membedakan ketampakan atau objek di permukaan bumi. Unsur peta. Ada tipe huruf atau lettering. Lettering berfungsi untuk mempertebal arti dari simbol-simbol yang ada. Macam penggunaan lettering, ada objek hypsografi dan objek hidrografi. Insert, macam-macam insert, insert penunjuk lokasi, insert penjelas, dan insert penyambung. Proyeksi peta. Berdasarkan bidang, ada proyeksi jenital, proyeksi kerucut, proyeksi silinder. Berdasarkan kedudukan sumbu, proyeksi normal, proyeksi miring, proyeksi transferal. Berdasarkan sifat asli, proyeksi ekuivalen, proyeksi konform, proyeksi ekuidistan. Cara memperbesar dan memperkecil peta menggunakan alat patograf dan mapograf, menggunakan kamera fotografi atau zoom transfer fotografi, menggunakan fotokopi, menggunakan garis koordinat. Ada beberapa faktor yang dibaca pada peta, seperti berikut.